Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dan memberikan presentasi terkait materi arsitektur komputer, central processing unit, memory, dan input and output devices. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asy Zaki Muzaffar bersama rekan-rekan saya, Hasbi Anugrah Adni, Ramzi Fawaz Evan, Naila Marsha, dan Nisa Sadia Gaus. Baik, langsung saja kita mulai ke arsitektur komputer. Apa sih definisi arsitektur komputer? Menurut Barani Fakhri STMkom, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Singkatnya, arsitektur komputer adalah suatu desain pada perangkaian komputer agar komputer dapat berjalan secara efisien. Sejarah dari arsitektur komputer muncul dalam literatur komputer berkat konsep yang diusung oleh Sir Lyle R. Johnson dan Sir Frederick P. Brooks, anggota Departemen Organisasi Mesin pada tahun 1959. Selain itu, Alan Turing dan John Van Neumann merupakan tokoh-tokoh penting lain yang terlibat dalam perkembangan arsitektur komputer. Sir Johnson mengemukakan konsep tentang format, jenis instruksi, keterbatasan perangkat keras, dan peningkatan kecepatan. Konsep ini berada pada tingkat arsitektur sistem dan lebih tepat disebut sebagai arsitektur komputer dibanding istilah organisasi mesin atau komputer. Apa aja sih fungsi dari arsitektur komputer? Fungsi pertama adalah perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Selanjutnya, ada mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Fungsi terakhir adalah membantu menentukan aplikasi yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis arsitektur komputer. Dan apa aja sih jenis-jenisnya? Untuk jenis-jenis arsitektur komputer ini sebenarnya ada banyak, namun yang sangat mainstream itu ada 2, di mana ada Flink's Taxonomy dan arsitektur von Neumann. Taksonomi Flynn adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan arsitektur komputer berdasarkan cara mereka menangani aliran, instruksi, dan data. Diperkenalkan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966, taksonomi ini membagi arsitektur komputer ke dalam 4 kategori utama. Ada SISD, Single Instruction Single Data. Satu instruksi bekerja pada satu data, contoh tersebut dapat dilihat dari komputer tradisional. Satunya ada Single Instruction Multiple Data, satu instruksi bekerja pada banyak data. Hal ini dapat dilihat dalam GPU. MISD, Multiple Instruction Single Data, beberapa instruksi bekerja pada satu data. Hal ini untuk contoh ini jarang digunakan ya. Dan selanjutnya MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, beberapa instruksi bekerja pada banyak data secara paralel. Contoh ini dapat dilihat dalam prosesor multi-core. Untuk jenis selanjutnya itu adalah arsitektur von Neumann. Arsitektur ini merupakan arsitektur yang paling umum digunakan. Dalam arsitektur von Neumann, instruksi dan data disimpan di memori yang sama, dan CPU bekerja secara berurutan, menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Arsitektur ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu memory, central processing unit, dan input and output devices. CPU. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem. CPU menjalankan instruksi dari program dan mengolah data. Fungsi CPU. 1. Eksekusi instruksi. CPU mengambil dan menjalankan instruksi dari program yang sedang dijalankan. 2. Pengolahan data. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data, termasuk penjumlahan, pengurangan, serta perbandingan. 3. Pengelolaan memori. CPU mengatur akses ke memori, menyimpan, dan mengambil data dari RAM dan cache. 4. Kontrol perangkat. CPU berfungsi untuk mengontrol perangkat keras lainnya, seperti disk, printer, dan perangkat input atau output lainnya. 5. Pengatur aliran program. CPU mengelola
Aliran eksekusi program dengan menggunakan pengendalian aliran, seperti percabangan dan pengulangan. Komponen-komponen CPU. 1. Control unit, yaitu bagian yang mengendalikan aliran data dan instruksi dalam CPU. 2. Arithmetic Logic Unit, atau ALU, bagian yang melakukan operasi matematika dan logika. 3. Register, yaitu memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses pengolahan. Jenis-jenis CPU. Jenis-jenis berdasarkan arsitektur. 1. Ada x86, umum digunakan di komputer desktop dan laptop, contohnya Intel Core dan AMD Ryzen. 2. ARM, banyak digunakan di perangkat mobile dan tablet, contohnya prosesor pada smartphone dan Raspberry Pi. Jenis-jenis berdasarkan jumlah inti, yaitu ada multi-core CPU, CPU yang memiliki beberapa inti yang dapat menjalankan beberapa tugas secara paralel. 2. Single core CPU, CPU yang hanya memiliki satu inti. Jenis-jenis berdasarkan penggunaan. 1. Ada desktop CPU yang dirancang untuk komputer desktop, contohnya Intel Core i7. 2. Mobile CPU didesain untuk laptop dan perangkat mobile, contohnya Intel Core M atau prosesor ARM. 3. Server CPU, itu untuk dioptimalkan untuk server dan workstation, contohnya Intel Xeon dan AMD EPYC. Jenis-jenis berdasarkan kecepatan, ada high performance CPU, yaitu berguna untuk gaming dan aplikasi berat. 2. Ada low power CPU, untuk perangkat dengan daya rendah, seperti netbook atau perangkat IoT. Yang terakhir ada jenis-jenis berdasarkan proses produksi, yaitu ada SoC atau System on Chip, yang mengintegrasikan CPU, GPU, dan komponen lainnya dalam satu chip, sering digunakan di smartphone. Cara kerja CPU. Berikut adalah cara kerja CPU secara sederhana. Yang pertama itu, CPU bekerja dengan pengambilan instruksi atau fetch, di mana CPU mengambil instruksi dari memori. Ini biasanya dimulai dari alamat yang ditunjuk oleh program counter. 2. Dekode instruksi atau decode. Setelah mengambil instruksi, CPU mendekode atau memahami apa yang harus dilakukan, seperti operasi aritmatika atau logika. 3. Eksekusi atau execute. CPU menjalankan instruksi tersebut, melakukan perhitungan atau manipulasi data yang diperlukan. 4. Akses memori atau memory access. Jika instruksi memerlukan data dari memori, CPU akan mengambilnya atau menyimpan hasil ke memori. 5. Menulis kembali, yaitu write back, di mana hasil dari eksekusi ditulis kembali ke memori atau register. 6. Pengulangan atau repeat. Proses ini diulang untuk instruksi berikutnya sampai program selesai. Proses ini terjadi sangat cepat, yang memungkinkan CPU untuk menjalankan banyak instruksi per detik. Memori. Apa itu memori? Memori adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU selama proses komputasi. Memori bisa bersifat sementara atau permanen tergantung pada jenisnya. Jenis-jenis memori. Memori utama adalah penyimpanan sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi selama proses berjalan. Ada dua jenis dari memori utama. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori yang data disimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diakses atau diproses oleh CPU. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah memori yang data di dalamnya tetap ada meskipun daya dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan saat sistem komputer dinyalakan, seperti BIOS atau Basic Input-Output System. Selanjutnya ada cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di dekat atau di dalam CPU. Cache berfungsi untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga mempercepat proses pengambilan data dibandingkan dengan mengakses RAM. Yang terakhir ada memori sekunder. Memori sekunder
adalah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, contohnya hard drive, SSD, DVD, atau flash drive. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar, tapi kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan memori utama. Pengertian I/O. Dalam komputasi, input/output atau secara informal I/O adalah komunikasi antara sistem pemrosesan informasi seperti komputer dengan dunia luar atau dengan sistem komputer lain, periferal, atau operator manusia. Input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem, dan output adalah sinyal atau data yang dikirim dari sistem. Fungsi I/O ada 4. Pertama, transfer data. Fungsi paling dasar dari input-output port adalah mentransfer data dari perangkat eksternal ke perangkat utama, input, dan sebaliknya, output. Misalnya, ketika kita mengetik di keyboard, data dianggap sebagai input, sedangkan ketika hasil cetakan keluar dari printer, itu dianggap sebagai output. 2. Koneksi perangkat. Input-output port memungkinkan koneksi fisik antara perangkat eksternal dan perangkat utama. Melalui port ini, perangkat seperti printer, monitor, atau mouse dapat terhubung dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya. 3. Komunikasi antar perangkat. Input-output port juga memungkinkan perangkat utama berkomunikasi dengan perangkat luar, seperti perangkat USB, smartphone, kamera digital, dan perangkat lainnya. Dengan adanya input-output port, perangkat ini dapat berbagi data dan sumber daya dengan perangkat utama. 4. Kontrol dan pengaturan. Input-output port juga berfungsi untuk mengontrol dan mengatur perangkat eksternal. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan input-output port untuk mengendalikan volume pada speaker atau mengatur kecerahan layar monitor. Pengertian peripheral komputer. Peripheral komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan informasi, kemudian memprosesnya, hingga akhirnya mengeluarkan informasi tersebut. Singkatnya, perangkat peripheral berfungsi menerima input, memprosesnya, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk output. Berdasarkan cara kerjanya, perangkat komputer yang termasuk dalam peripheral adalah sebagai berikut. Perangkat peripheral input yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Sementara itu, perangkat input merupakan perangkat keras dalam komputer yang memiliki fungsi untuk menyediakan data sekaligus sinyal kendali ke komputer. Perangkat peripheral output, yaitu berfungsi untuk menggunakan data dari komputer, kemudian mengubahnya sehingga menghasilkan sebuah output. Perangkat ini memang tidak selalu digunakan, tapi dibutuhkan dalam situasi tertentu. 3. Perangkat peripheral storage, yang berfungsi sebagai media penyimpanan, memetakan, dan mengekstrak file folder. Sifat penyimpanan data bisa permanen atau temporer, internal maupun eksternal, maupun berupa server atau perangkat lainnya. Itu sudah dari saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis I/O. Kita dapat membagi I/O ini menjadi 2 kategori besar. Yang pertama ialah I/O keras dan yang kedua ialah I/O lunak. I/O keras ini merujuk pada transfer data antara komputer dan perangkat fisik, seperti keyboard atau mouse. Sedangkan I/O lunak merujuk pada masukan dan keluaran yang terjadi melalui jaringan. Misalnya, saat komputer berkomunikasi dengan komputer lain, mengalirkan media, atau mentransfer berkas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen memori I/O. Manajemen memori I/O ialah salah satu aspek penting dalam sistem komputer modern. Karena memori dan perangkat I/O merupakan 2 sumber daya paling berharga dalam sistem komputer modern. Memori adalah tempat penyimpanan data yang paling cepat dan paling mahal. Sedangkan perangkat I/O seperti hard disk dan jaringan adalah sumber daya yang digunakan untuk mengakses dan memproses data di luar memori. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengelola kedua sumber daya ini secara efektif agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Manajemen memori I/O mengacu pada cara sistem operasi mengatur akses ke memori dan perangkat I/O.
Sistem operasi harus mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan ruang memori dan bagaimana mengatur penggunaan perangkat I/O agar sistem dapat beroperasi secara efisien. Controller bertugas memastikan data dikirimkan ke berbagai komponen komputer. Berikut berbagai metode kontrol yang digunakan di dalam manajemen I/O ini. Yang pertama ialah program I/O atau PIO. PIO ini merupakan metode yang mengharuskan prosesor untuk mengeksekusi perintah untuk setiap transfer I/O. Dengan demikian, ini ialah metode yang paling lambat. Namun, keuntungannya ialah bahwa program I/O ini adalah yang paling mudah diprogram. Yang kedua ialah interrupt driven I/O. Dengan metode ini, perangkat I/O mengirimkan perintah saat siap menerima data. CPU kemudian menghentikan sementara apa yang sedang dilakukannya untuk menjalankan instruksi baru sebelum melanjutkan aktivitas sebelumnya. Dengan cara ini, CPU tidak perlu memeriksa status penerimaan perangkat I/O. Yang ketiga ialah Direct Memory Access atau DMA. DMA melewati CPU untuk mengirim perintah data dari peripheral ke memori utama. DMA ialah pengganti PIO yang juga dikenal sebagai IoT program, yaitu proses di mana CPU mengelola semua transaksi data. Yang keempat ialah Advanced Programmable Interrupt Control atau APIC. Variasi ini mengirimkan sinyal interupsi ke APIC untuk memberitahu prosesor saat perangkat siap mengirim data. Yang terakhir ialah Input Output Memory Machine Unit (IOMMU). Dirancang untuk mesin virtual, IOMMU memungkinkan sistem operasi OS untuk menghubungkan pemetaan perangkat fisik dan virtual guna mengalokasikan sumber daya memori secara efisien. Untuk selanjutnya ialah implementasi I/O. Untuk implementasi I/O dapat dengan mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari karena telah banyak barang yang mengimplementasikan I/O itu sendiri. Di sini saya akan memberikan beberapa implementasi dari I/O. Yang pertama ialah perangkat komputer yang memiliki input diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan output diantaranya monitor, printer, dan speaker. Yang kedua ialah smartphone yang memiliki input diantaranya layar sentuh mikrofon dan output diantaranya ialah layar notifikasi suara. Dan yang terakhir adalah sistem otomatisasi rumah yang memiliki input sebagai sensor baik sensor gerakan, suhu, atau sebagainya, dan output berupa lampu, alarm, sistem pemanas, dan sebagainya. Selanjutnya ialah contoh dari implementasi I/O itu sendiri. Yang pertama ya di dalam perangkat komputer saat kita mengetik dokumen, kita menggunakan keyboard yang berupa input dan melihat hasilnya di layar berupa output. Selanjutnya di dalam smartphone, kita dapat mengirim pesan teks melalui aplikasi. Ketika mengetik pesan itu merupakan input dan melihat pesan terkirim yang berupa output. Dan yang terakhir untuk otomatisasi rumah, yaitu ketika sensor mendeteksi seseorang memasuki ruangan yang berupa input, maka lampu akan menyala otomatis yang sebagai keluaran dari output.